Jadi saya bilang, saya ingin menyatakan, sepertinya pusat kehancuran negara sedang terjadi di Merdeka Barat yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, yang isinya 9 orang, yang sepertinya sudah mengalahkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dan mereka adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang mereka mau inginkan, dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang sudah tidak ada lagi lembaga negara di Indonesia. Yang ada adalah lembaga pelaksana kekuasaan yang diinginkan oleh presiden. Itu menurut saya tidak jauh beda lagi, tidak berbeda lagi sama sekali dengan sistem pemerintahan komunis. Dain saya dulu mungkin Dain heran, kok ngomong tentang putusan MK, kita ada dua nih putusan MK nih ya. Putusan yang sudah dibacakan, yaitu perpanjangan masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan. Yang kedua, isu mengenai penundaan pemilu melalui putusan proporsional tertutup yang dibocorkan oleh Denny Indrayana dan viral, serta mau dikejar-kejar dia oleh penyidik, mudah-mudahan tidak ya. Masa begitu-begitu dikriminalkan dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa negara tidak mampu menyelesaikan persoalan jadinya. Nah, saya justru ingin meminta pandangan Daeng Didu, ya, dan saya Didu, dari sisi non hukumnya. Apa yang bisa dilihat dari kacamata non yuridis terhadap fenomena mengenai perpanjangan masa jabatan dari pimpinan KPK yang secara sosiologis ini, mohon maaf, banyak dipersoalkan, terutama dipersoalkan oleh Daeng Saididu dan tentu saja Gerakan Indonesia Bersih Adi Mazardi yang pernah melaporkan semua calon presiden. Oke, silakan Daeng Saididu, nanti ke Adi Mazardi. Saya dengan kejadian ini semakin yakin aksioma bahwa kalau berkumpul 10 orang hukum, maka 11 pendapatnya. Ini semakin kuat saya dengan aksioma itu, karena saya seorang insinyur, mantan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, yang biasa bicara dengan pasti-pasti saja. Tapi biasa merekayasa juga ya? Merekayasa, tapi itu rekayasa. Rekayasa sesuai dengan sunnatullah. Jadi itu bedanya ilmu eksakta dengan non eksakta. Nah, yang saya lihat begini sih. Saya tadi lagi mention seluruh ahli hukum tata negara, Mahfud MD, Jimli Asidiki, kemudian Yusri Issa Mahendra, Bung Refli Harun. Itu hidup nggak, Daeng? Bung Refli Harun, semua saya mention, mengingatkan kembali bahwa
jangan sampai ahli-ahli hukum ini menjadi alat untuk membersihkan semuanya. Maksudnya itu membersihkan semuanya itu yang berbeda pendapat dibersihkan. Itu yang saya sangat was-was yang terjadi. Dan karena tanda-tanda ini, saya pikir mulai terjadi tuh karena seakan-akan tidak ada lagi yang berani atau tidak ada lagi yang mau melawan terhadap keinginan kekuasaan. Itu saya pikir titik awalnya. Kalau di MK ini kan kita awali dengan bahwa pada saat ketua MK menikah dengan adiknya presiden, itu semua kita bertanda bahwa bagi yang punya etika, karena ini bersinggungan dengan kekuasaan presiden, konflik of interest kemungkinan besar terjadi. Itu awal yang saya ini dikritik, tapi keluar dengan gaya arogan ketua MK menyatakan ini urusan pribadiku dengan gaya arogan seperti itu. Jadi, nah, dan lulus, gak ada masalah, gak ada lulus masalah. Terus setelah itu habis masa jabatan beliau sebagai ketua MK dan tidak mundur, kan, hanya dimundurkan, ya kan? Tidak mundur dan hanya dimundurkan. Terus akhirnya diadakan pemilihan, terpilih lagi kembali. Jadi mereka seakan-akan memang pokoknya mereka menyatakan lu bisa teriak apapun, gua bisa melakukan apapun. Kira-kira itu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang agak aneh sekali. Bayangkan pimpinan KPK meminta dirinya diperpanjang masa jabatannya, meminta dirinya diperpanjang. Ali Gufron kan ke pimpinan KPK. Bolehkah Said Didu juga meminta jangan pensiunkan saya? Kan sama aja, kan. Bolehkah nanti atau Refli Harun meminta betul menjadi Komet BUMN itu terus menerus? Ya, ya kan. Nah, ini kan sesuatu yang sudah tidak masuk akal. Harusnya menyatakan Anda tidak punya hak hukum karena Anda konflik kepentingan terhadap usulan Anda. Ya kan, itu kan sana. Nah, lucunya ini kan. Jadi, nah ini seakan-akan tidak ada masalah. Nah, yang menarik pas Pak SBY keluar, semua keluar menghantam Pak SBY, gitu kan. Nah, mencoba Pak SBY meluruskan, cobalah kira-kira demi bangsa dan negara. Sekarang semua keluar untuk menghantam beliau. Nah sekarang yang saya was-wasnya ini, karena ini semua bisa dilakukan, siapa tahu apa yang dikatakan Pak Gatot Nurmantio bahwa bisa saja ini ada utusan ke MK agar presiden dan wakil presiden umurnya boleh di bawah 40 tahun untuk membuka jalan Gibran menjadi wakil presiden. Karena kalau ditolak kan lucu, kenapa Anda tolak sementara yang KPK Anda terima? Ya kan. Nah, jadi mungkin nanti seluruh kepala desa yang kemarin minta masa jabatan menjadi 20 tahun apa berapa tahun tuh? 8 tahun menjadi berapa tahun? 9 tahun. Mau nambah lagi kan? 8 tahun menjadi... Enggak, dia 6 tahun menjadi 9 tahun. 6 tahun menjadi 9 tahun. Ya. Nah, kalau ini masuk juga ke MK, maka nanti para jenderal juga minta pensiunan 75 tahun lah, gitulah semua kan. Karena pensiunan polisi, pensiunan tentara akan minta semua itu. Jadi saya ingin menyatakan sepertinya pusat kehancuran negara sedang terjadi di Merdeka Barat yang dinamakan Mahkamah Konstitusi, yang isinya 9 orang, yang sepertinya sudah mengalahkan suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara rakyat adalah suara Tuhan, dan mereka adalah orang yang betul-betul melakukan apa yang mereka mau inginkan dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Nah, tapi ini juga tidak heran karena sangat menarik. Coba bayangkan hakim Mahkamah Konstitusi dulu dipecat oleh DPR. Terbayang nggak oleh kita DPR memecat hakim? Jadi menurut saya, apa rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada lagi sendi kehidupan yang disimpan untuk menjaga negara ini. Bahkan saya menyatakan Pak Refli Harun
sekarang sudah tidak ada lagi lembaga negara di Indonesia. Yang ada adalah lembaga pelaksana kekuasaan yang diinginkan oleh presiden. Itu menurut saya tidak jauh beda lagi, tidak berbeda lagi sama sekali dengan sistem pemerintahan komunis. Itu adalah di bawah satu komando. Sampai di situ dulu, Daeng. Jangan semua peluru dikeluarkan, karena masih ada waktu yang banyak tersisa ini. Oke, Daeng. Terima kasih, Daeng. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan
kau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.